Episode 42. Sabar dan usahakan. Hari ini Stephen dan Alea melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah pagi-pagi sekali Alea harus ikut ke shuttle dan menunggu di apartemennya, siangnya Stephen menjemput sang istri untuk langsung menemui Dr. O'Brien yang bernama Dr. Maria. Mereka telah diperiksa oleh Dr. Maria dan tinggal menunggu hasilnya. Alea merasa sangat tegang, takut. Kalau ternyata apa yang ditakutkannya menjadi kenyataan. Stephen dan Alea sudah berhadapan dengan sang dokter. Bagaimana dokter? Hasil pemeriksaan kami? Tanya Stephen. Hasil untuk Tuan Stephen bagus. Anda tidak memiliki masalah apapun, jawab Dr. Maria. Lalu untuk istri saya, Dol? Tanya Stephen lagi. Alea sedari tadi hanya menggenggam erat tangan Stephen. Dia merasa gugup dan cemas dengan hasilnya. Kalau untuk Nona Alea, ada kendala tentang Anda. Kalau untuk Nona Alea, ada kendala tentang Anda. Nona Alea mengalami gangguan infertilitas atau gangguan kesuburan. Kalau dalam kasus Nona Alea Anda mengalami gangguan ovulasi, jelas Dr. Maria. Alea menjadi pucat ketika mendengar penjelasan dokter. Stephen memeluk istrinya dan mengelus bahu Alea memberi ketenangan. Apa penyebabnya, Dok? Dan apakah masih bisa disembuhkan? Tanya Stephen. Gangguan ovulasi secara berkala merupakan kondisi paling umum yang menyebabkan perempuan sulit hamil. Sebagian kondisi bahkan membuat perempuan tidak lagi bisa hamil. Akan tetapi ovulasi masih bisa disembuhkan. Meskipun skala kecil, untuk mendapatkan kehamilan, Nona Alea masih bisa kemungkinan untuk hamil, asalkan tidak boleh terlalu stres dan kelelahan dan juga jaga pola makan dan hidup sehat. Nanti saya akan memberi vitamin penyubur kandungan Alea dan Stephen merasa sedikit lega dengan penjelasan dokter. Sayang, kamu dengar apa yang dikatakan oleh dokter. Kita masih bisa mendapatkan babi, kamu masih bisa hamil. Jadi jangan terlalu memikirkan masalah ini, ucap Stephen tersenyum membelai pipi Alea. Alea memeluk Stephen, dia menitikkan air matanya. Tuhan masih memberikan keajaiban padanya bahwa dia masih bisa memiliki anak. Mulai hari ini dia berjanji akan menjaga kondisi tubuhnya agar tidak kelelahan. Dia akan segera melakukan program kehamilan. Sebulan telah berlalu, Stephen dengan telaten memberi perhatian kepada sang istri, tidak membiarkan Alea kelelahan. Selalu mengawasi meskipun Stephen sedang berada di kantor. Alea pun selalu menurut apa yang dikatakan suaminya. Dia selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi agar kondisinya juga lebih sehat. Untuk program kehamilannya, hari ini Stephen harus mengunjungi salah satu kolega yang berada di negara Meksiko. Membahas proyek yang akan dibangun di negara Latin tersebut. Sebenarnya sangat berat untuk Stephen meninggalkan istrinya, apalagi dia harus berada di sana selama 3 hari. Malam hari sebelum keberangkatan, Alea merasakan badannya yang sedikit lemas dan merasa pusing. Sayang, sebaiknya aku tunda untuk pergi ke Meksiko. Wajahmu terlihat pucat sekali, ucap Stephen melihat sang istri yang terlihat begitu lemah. Alea menggeleng. Saat ini mereka sedang berada di atas ranjang. Stephen mendekap tubuh sang istri, menyalurkan kasih sayang di balut rengkuhan lengan yang kokoh milik Stephen. Tidak sayang, itu proyek penting, kamu harus tetap berangkat, ucap Alea. Tapi kondisi tubuhmu sangat lemas. Aku khawatir sayang, biarkan Reno dan Frenda saja yang ke sana. Aku tidak mau meninggalkanmu. Stephen mencium pipi Alea. Alea menyentuh wajah sang suami, membingkai dengan kedua tangannya. Stephen suamiku, aku baik-baik saja. Hanya merasa sedikit lemas, ada Momni yang akan menemaniku. Kemudian Alea memeluk Stephen erat. Malam itu harus libur dulu untuk membuat babi, karena kondisi Alea yang tidak memungkinkan. Pagi harinya, Stephen mencium bibir sang istri. Sebelum keberangkatan ke bandara, dia banyak berpesan kepada Samuel dan kepala pelayan di mansiat untuk selalu mengawasi istrinya. Hati-hati sayang, jaga diri, jaga hati, jangan sampai kamu berbuat nakal di sana. Ucap Alea, kamu masih bisa berpikir seperti itu, Padahal hatiku saja selalu mencemaskan dirimu sayang. Mana mungkin aku bisa sampai berbuat nakal di sana? Jawab Stephen gemas terhadap Alea. Mana mungkin dia bisa sampai bermain hati? Hatinya saja sudah terpaut dengan hati Alan. Aku percaya Alea memeluk sang suami.
Reno sudah berada di dalam mobil menunggu bosnya yang masih asyik berpamitan. Sudah sana berangkat, Mommy akan menjaga istrimu, ucap Mommy Carol yang sedari tadi menonton dari dalam mansion kepada Stephen. Melihat sang menantu yang tidak berangkat-berangkat membuat Mommy Carol gemas. Stephen hanya cengar-cengir. Dia mencium bibir Alia tiba-tiba, sehingga membuat Alia kaget dan melototkan matanya. Setelah itu akhirnya dengan terpaksa dan langkah berat Stephen meninggalkan mansion. Pasti dia akan sangat merindukan sang istri. Carol hanya geleng kepala melihat tingkah menantu dan putrinya itu yang kelewat mesra. Seperti anak remaja saja. Stephen memang masih remaja. Usianya saja baru 20 tahun. Alia tiba-tiba merasakan pusing dan mual, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Sebenarnya sedari tadi dia menahan di depan Stephen, tidak mau membuat suaminya semakin khawatir. Mom, panggil Alia kepada Carol yang akan masuk ke dalam mansion. Carol menoleh, melihat sang putri yang semakin pucat. Dia langsung memanggil Samuel dan Tina, seorang kepala pelayan di mansion itu. Brooke. Alia pingsan tepat saat Carol berada di depannya. Samuel, Kak, tolong ambil mobil dan bawa Alia ke rumah sakit. Tina, tolong ambilkan tas saya yang berada di dalam kamar. Semua yang berada di situ seketika panik. Dua bodyguard segera membopong Alia masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan Samuel. Setelah itu Carol masuk ke mobil dan Samuel menancapkan gas langsung pergi meluncur ke rumah sakit. Di dalam perjalanan Carol menghubungi Rebecca dan Kevin, mengabari bahwa Alia pingsan dan sedang di perjalanan menuju rumah sakit. Setelah 30 menit mobil sampai di rumah sakit, Alia langsung dibawa masuk ke UGD untuk diperiksa lebih lanjut. Carol ingin menghubungi Stephen, tapi dia urungkan. Stephen sangat sibuk dan harus segera ke Meksiko untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau Carol memberitahunya, yang ada Stephen pasti akan membatalkan semuanya. Bintang, Rebecca langsung meluncur ke Olympia bersama supir pribadinya. Ia juga tidak kalah cemas mendengar bahwa sang menantu dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Kevin baru saja melakukan ujian komprehensif untuk selanjutnya mendaftar wisuda. Dia juga langsung pergi ke Olympia. Setelah itu, Stephen yang saat ini sudah berada di dalam pesawat pribadinya merasakan kegelisahan. Dia selalu kepikiran tentang Alia. Tetapi Stephen berusaha profesional, karena dia adalah CA yang diharuskan pergi langsung ke Meksiko dan tidak bisa diwakilkan. Setelah 2 jam Alia pingsan, dia membuka matanya, melihat sekeliling masih merasakan pusing. Dia mencium bau khas rumah sakit, dan ternyata dia sudah berada di ruang perawatan. Sayang, kamu sudah sadar? Rebecca yang berada di sampingnya langsung berteriak girang. Carol yang duduk di sofa juga langsung menghampiri putrinya. Sayangku, Mami senang sekali. Terima kasih sayang. Carol mencium kepala Alia. Alia merasa bingung dengan tingkah kedua mamanya itu. Alia berusaha untuk duduk, tapi Rebecca mencegahnya. Jangan banyak bergerak sayang, kamu harus berdrese. Seru Rebecca. Mommy, Mama. Rebecca memangnya Alia kenapa? Tanya Alia yang masih sedikit pusing. Mommy sangat bahagia. Mama lebih bahagia sayang. Alia hanya diam melihat tingkah para mama itu. Tiba-tiba pintu terbuka, terlihat Kevin bersama seorang dokter masuk ke dalam kamar. Sang dokter mengecek keadaan Alia lagi, memastikan bahwa dia sudah merasa lebih baik. Dokter, memang saya kenapa? Tanya Alia. Dokter wanita itu tersenyum. Dia adalah Maria, dokter yang memeriksa kesehatan Alia dan Stephen. Selamat ya Nona Alia, program kehamilan Anda berhasil.
Sekarang Nona sedang hamil dan usianya baru 4 minggu, ucap Dokter Maria, yang membuat mata Oleh berkaca-kaca. Sungguh dia merasa sangat bahagia tak terkira. Kesabaran dan penantiannya selama ini akhirnya berhasil. Kita akan menjadi grandpa. Seru Carol pada Rebecca. Yes, sister. Kita akan segera mempunyai cucu. Rebecca ikut menitikan air mata. Kevin memeluk sang kakak dan memberi selamat. Alia sudah berderai air mata. Dia tidak bisa berucap apa-apa selain menangis bahagia. Kita akan menghubungi Stephen, ucap Rebecca. Jangan, Ma. Stephen sedang dalam perjalanan menuju Meksiko. Biar nanti, kalau sudah pulang ke USA kita akan memberi kejutan untuknya, ucap Alia tersenyum. Rasanya tidak sabar untuk memberi kejutan pada sang suami. Tetapi dia harus menunggu 3 hari lagi untuk menunggu kepulangan Stephen. Bersambung.